Aku Nayang. Di sini aku bersama dengan perwakilan dari kelompok 2. Saya Israelska Pratami. Saya Puji Rowan Bonaparte Pasaribu. Di sini kami akan membahas salah satu karya sastra dari Djoko Pinurbo yang berjudul Tahanan Ranjang dari antologi Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Sebelum kita memulai lebih lanjut, aku penasaran nih soal siapa sih Djoko Pinurbo itu? Mengapa dia dikenal sebagai penyair terkenal? Kira-kira siapa nih dari kakak-kakak yang mau menjawab duluan? Saya mungkin. Oke. Menurut saya Djoko Pinurbo ini adalah sastrawan. Kalau biasa masyarakat bilang ini sastrawan yang dinamakan Jokpin. Dari karya-karyanya yang kita tahu, dia ini menghasilkan karya yang selalu mengagumkan. Oke, setelah kita perkenalan tentang Djoko Pinurbo tadi, apa sih alasan dari kelompok kalian untuk memilih puisi ini? Jadi alasan kita memilih puisi dengan judul Tahanan Ranjang pada tahun 1999 ini sebab di dalam puisi ini terdapat gambaran sangat faktual dengan kondisi atau keadaan masyarakat pada saat itu, dan kita juga tertarik dalam tema-tema politik di dalam dalam puisi Tahanan Ranjang ini. Makanya itu kita memilih puisi ini untuk kita jadikan objek. Oke, sekarang aku lagi bersama dengan anggota kelompok lainnya nih yang bernama Tia Gispin Katarina Stanggap dan Azza Munajat. Oke, di sini aku mau lanjutin pertanyaan tadi. Puisi ini kan diciptakan tahun 99. Lalu apakah ada persamaan realitas yang terjadi pada saat ini? Puisi Tahanan Ranjang ini menjelaskan tentang keadaan masyarakat dalam politik yang terjadi pada tahun 99 dan sebelumnya, bahkan sampai saat ini, di mana adanya ketidakbebasan dalam realita politik ini. Contohnya pada saat ini ialah pada adanya pasal 219 KUHP yang dimana setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Hal ini sangat berkaitan dengan ketidakbebasan masyarakat dalam hal politik. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi. Sudah pasti berpendapat merupakan hal yang lumrah atau biasa bagi negara berbasis demokrasi ini. Wah, keren banget nih jawabannya. Oke, dan jika ditelisik dari tahun 1999, ternyata pada tahun itu merupakan terjadinya kegiatan pemilu yang diadakan pertama kali oleh seluruh masyarakat Indonesia pada presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Hal ini kemudian muncul pertanyaan, apa sih relevansi puisi ini pada realitas masyarakat pada bidang politik? Di mana letak ketidakbebasan pada realitas saat ini? Toh diadakannya pemilu merupakan kebebasan berpendapat, bukan? Oke, boleh dijawab oleh saudari kita. Balik lagi pada latar belakang puisi ini, di mana seorang Djoko Pinurbo ingin mengekspresikan kejadian yang ia rasakan sebelum atau yang saat itu ia rasakan. Jadi kita kembali lagi merujuk pada kondisi sosial politik pada 1998 ke bawah. Contohnya aja dalam tragedi Semanggi 1998 yang berisi protes masyarakat dan mahasiswa tentang pelaksanaan sidang MPR yang mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil. Sidang ini dilakukan untuk pemilihan berikutnya karena mahasiswa tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie. Ini terjadi karena masyarakat dan mahasiswa sudah tidak mempercayai parlemen Orde Baru dan berakhir terjadinya penembakan yang menewaskan 17 orang. Dari larik-larik puisi yang dapat menggambarkan bagaimana ricuhnya kejadian masa itu, contohnya pada larik, Ranjang memang sering rusuh dan rawan, penuh horor dan teror, di sana ada psikopat. Gentayangan sambil mengacungkan pistol dan berteriak, diharap kau akan kutembak. Oke, aku bersama anggota kelompok yang lainnya nih. Namanya siapa, Kak? Yuni Apriani, Irma Suryani. Oke, kan di sini tadi banyak banget tuh nyebutin kata ranjang. Kalau boleh tahu apa sih pemaknaan kata ranjang itu sendiri? Siapa yang mau jawab? Apa aja boleh?
Kata ranjang itu digunakan dalam judul dan bait-bait dalam puisi, mengartikan ranjang sebagai metafora untuk menggambarkan situasi dan kondisi seseorang terjebak dan tidak dapat untuk melarikan diri. Nah, dalam puisi ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan dan kekerasan. Hal itu menunjukkan di dalam lirik puisi yang berbunyi, "Selamat tinggal negara, aku tidak ingin lama lagi terpenjara. Mungkin di luar ranjang, waktu bisa lebih luas dan lapang." Lirik puisi ini menandakan adanya keinginan untuk bebas dari suatu situasi di negara. Kemudian ada yang ingin berumah kembali di ranjang, berarti dikala seseorang yang istilahnya mulai melangkahkan kakinya untuk meninggalkan situasi tersebut, atau mungkin saja melawan, maka akan ada beberapa yang akan kembali lagi ke ranjang atau ke ke suatu ikatan tersebut. Wah, berarti sangat dalam ya arti dari kata ranjang itu. Terus apakah ada evaluasi dari keseluruhan isi puisi tersebut? Ada. Ya, pada puisi karya Djoko Pinurbo dengan judul Tahanan Ranjang terdapat penggunaan kata perbaaksi atau kata kerja aksi, di mana kalimat yang diberikan penulis membuat pembaca bingung maksud tujuan dari isi puisi Tahanan Ranjang ini. Maka dikategorikan juga puisi ini masuk ke dalam puisi naratif. Kita tahu puisi ini membawa pembaca karya sastra puisi dalam suatu alur. Dan sebagai pembaca, maka kualitas puisi akan terlihat bagaimana cocokan puisi ini dalam makna karyanya. Dan dari karyanya, partikel dan elemen dari karya sastra puisi Tahanan Ranjang dapat dikategorikan sebagai puisi karena elemen sebuah puisi terdapat pemikiran pribadi tentang isi alur tersebut, dan perangkaian kata di dalam puisi menggunakan sebagai personifikasi pemajasan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa puisi Tahanan Ranjang merupakan puisi jenis naratif, jadi sangat direkomendasikan untuk pembaca yang merasa ingin tahu apa maksud dari pesan naratif karya Djoko Pinurbo ini. Jadi setelah berbincang dengan para anggota kelompok yang lain, aku dapat nyimpulin nih, kalau dari pembahasan tadi, bahwasannya ada persamaan realitas pada waktu dulu dan sekarang, yaitu di mana adanya ketidakbebasan dan kekerasan masalah politik dalam masyarakat. Dalam puisi itu juga menggambarkan seseorang yang ingin bebas dari situasi tersebut, namun malah kembali dan susah lepas dari situasi itu. Maka dari itu, kejadian-kejadian seperti ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Aku Nayang, pamit undur diri. Terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktunya untuk membahas puisi Tahanan Ranjang karya Djoko Pinurbo pada hari ini. Terima kasih.